bodoh banget saya minder. Ya. Kenapa minder? Ya karena saya dengerin omongan orang. Saya nilai kelakuan orang. Kalau orang lain dihargai, saya enggak. Akhirnya saya berusaha untuk jadi dihargai orang. Caranya gimana? Saya begitu SMP, awak saya letih, saya latihan berkelahi. Saya berkelahi nggak ada yang bisa lawan, karena saya pakai cara. Jadi tiap hari kerjaan saya berantem. Dan saya merasa hebat kalau semua bisa dikalahin. Sampai sekarang belum ada yang bisa ngalahin saya. Ya, dan nggak ada yang berani mas. Karena apa? Saya pakai cara. Cara berantem saya begini. Ini ya, ini tangan ya. Saya lipat di sini. Nah jadi gini. Dua tangan. Saya dipukul 10 kali nggak apa-apa. Yang penting saya bisa nonjok sekali. Betul nggak? Betul. Dan ini saya latih tiap hari ke tembok, ke pasir, ke apa sampai kapalan. Sekali kena bisa KO. Ini bisa biru lama. Belum tentu sebulan sembuh. Iya. Kena mata udah jangan ngomong. Itu saya dulu. Tapi apakah itu baik? Tidak. Merusak reputasi saya. Betul nggak? Betul. Jadi saya di situ sadar. Gara-gara minder, akibatnya saya keluarnya hal yang negatif. Di situ setelah saya ikut PMA, itu saya berubah. Ya, saya tidak pernah lagi lakukan kekerasan. Ya kan? Nah, jadi siapa kita hari ini tergantung kepada keputusan kita hidup dengan sikap mental positif. Setuju? Setuju. Setuju ya. Nah, jadi sekarang ibu ini suka kaget sama saya. Saya di mana saja kalau ketemu orang pasti jadi teman saya. Dulu pasti jadi musuh saya. Sekarang berubah jadi teman saya. Kenapa? Saya pasti selalu menyapa. Setelah menyapa, saya ngobrol. Saya mulai peduli. Sekarang enak ngobrolnya apa? Pak, apa kabar Pak? Bapak sehat? Enak Pak? Betul nggak? Nah, menurut Bapak sehat itu penting nggak Pak? Penting. Iya betul sekali. Bapak ada keluhan? Iya ada. Nah udah kan gampang, betul nggak? Lalu dengan bersahabat semua orang dimanapun ketemu. Saya dengan anak saya selalu taruhan. Saya taruhan. Siapa yang bisa pilih tempat makan kan setiap malam minggu, saya pasti makan dengan keluarga. Saya bilang ke anak-anak saya, cari tempat rumah makan, restoran, kafe apapun, ya. Kalau kamu bisa dapat kafe, rumah makan apapun, yang papi tidak kenal orang di situ, kamu dapat 500.000. Atau baru dapat. Wah mereka ini di mana ya? Di mana lu? Si papi kena babaturan. Akhirnya apa? Selalu kalah. Gimana caranya? Mereka udah senang, baik. Si papi berdua. Udah can ayah lu datang ke restoran ya. Begitu ada satu keluarga masuk ke restoran, mereka udah bilang, si papi nggak mungkin bau. Gak kenal kan? Siapa bilang? Dia belum nengok ke papi, jadi belum tahu kalau ada papi di sini. Akhirnya apa? Begitu dia nengok ke saya langsung ngangguk. Terus dia ngangguk nggak? Saya ngangguk dengan senyum, dia ngangguk dengan senyum. Langsung tuh saya bisa berbagi. Saya ngobrol, Pak sering makan di sini Pak. Bener nggak? Makan apa aja yang enak Pak? Apa jadi favorit anak saya? Kami baru pertama kali. Mungkin nanti saya bisa pilihkan buat anak saya. Wah dia cerita segala macam, betul nggak? Halo? Iya. Jadi kenalan nggak? Jadi omset. Itulah orang punya sikap mental positif. Noal beakeun babaturan, abalatak di mana ge setiap orang bisa jadi sesama kita, jadi teman kita. Setuju? Setuju. Jadi bisa gagal dalam bisnis apapun. Bisnis martabak. Halo? Iya, mau jadi omset terus. Nah latihan ya berarti lupa ini tantangan. Iya, kan kita bisa tantangan. Oke ya. Nah, jadi tujuan kesehatan. Gimana pola hidup Anda? Ada yang bilang ke saya, Pak, kalau gitu Pak saya udah nggak usah makan ya Pak ya. Maksudnya apa? Udah aja ditetesin L-Cure. Udah kedudahan. Dan ini orang nggak ngerti. Yang jelas pola makan kita harus sehat.
pola hidup kita harus sehat. Sehat, betul. Health cure itu boosternya untuk membuat kita lebih sehat lagi. Setuju? Setuju. Dan juga jangan makan racun. Ya, benar nggak? Anda tetap meracuni, berarti Anda nggak bertanggung jawab atas tubuh Anda. Ya, nah kalau teman kita yang vegan tahu apa yang namanya racun. Ya, betul nggak? Yang lain kadang-kadang nggak tahu. Nah, jadi kita perlu tahu ini. Ya, jadi Anda sudah berolahraga belum? Sudah. Apa? Fitness. Senang. Lanjutkan. Dan ibu senang jangan tanggung bu. Sampai ibu langsing ya bu ya. Itu tantangan. Iya, tapi masih bisa lebih langsing lagi. Nah, jadi, Gym. nah, jadi artinya apa namanya? Kita ini memberikan tantangan buat kita sampai akhirnya badan kita jadi yang terbaik. Saya dulu 82, sekarang 70. Ya. Saya tekan terus berat badan saya. Karena saya pengen sehat sampai umur 120 tahun. Mantap. Soalnya tadi siapa yang umur 120? Saya. Ya Pak Andi. Ya udah saya oke. Ini Andi. Saya sampai umur 120. Saya bilang ke istri saya sampai 120 bulan tinggalkan kurang ya. Kalau saya tinggal siap. Ya udah. Kalau saya 120 kan dia belum 120 kan lebih marah. Jadi ada. Aduh ya tinggalkan 2 tahun sebenarnya lebih muda 2 tahun. Ya, oke. Ya ini mah harinya. Jadi pokoknya dia bilang nggak bisa, saya nggak mau ditinggalin kamu juga ya udah. Ya, sama-sama nggak mau ditinggalin. Jadi kesehatan itu sangat penting, betul nggak? Betul. Halo, ayo 75% penduduk Indonesia nggak sehat bakal meninggal karena penyakit degeneratif. Siapa yang bertanggung jawab? Kita. Betul nggak? Ayo sehatkan mereka semua. Ini sesuatu yang penting ya. Oke. Nah jadi saya simpulkan selesai sesi